Halo semua, aku Indri, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Saat ini aku ingin memberikan penjelasan tentang hasil analisa aku terhadap laporan keuangan PT Sampurna tahun 2022, khususnya pada laporan cash flow. Sebelum menjelaskan hasil analisa yang aku lakukan pada laporan keuangan PT Sampurna, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu cash flow. Cash flow atau arus kas adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan finansial sebuah perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi penting tentang bagaimana perusahaan mengelola kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Hal ini mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan memahami cash flow, perusahaan dapat menilai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan, mendanai investasi, dan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Lalu selanjutnya, komponen utama pada cash flow. Cash flow atau laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, arus kas dari aktivitas operasional yang mencakup pendapatan dan pengeluaran kas dari kegiatan inti bisnis, seperti penjualan produk atau pembayaran biaya operasional. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi yang mencakup pengeluaran atau penerimaan kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset tetap, seperti mesin atau properti. Ketiga, arus kas terdiri dari pendanaan yang mencerminkan penerimaan atau pembayaran kas terkait dengan peminjaman atau ekuitas, seperti pembayaran dividen atau pelunasan utang. Arus kas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menjalankan operasional, mendanai proyek-proyek strategis, dan mempertahankan posisi keuangan yang stabil. Sebaliknya, arus kas yang negatif dapat menjadi tanda peringatan tentang masalah likuiditas yang mungkin dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, analisis arus kas sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis oleh manajemen dan untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah hasil analisis laporan arus kas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP untuk tahun 2022. Nah, yang pertama ada hasil analisis arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas operasional mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan bisnis utamanya. Pada tahun 2022, HMSP melaporkan arus kas positif dari aktivitas operasional yang menunjukkan bahwa operasi inti perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari. Lalu yang kedua ada hasil analisis arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi mencakup pengeluaran dan penerimaan kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset tetap serta investasi lainnya. Pada tahun 2022, HMSP melaporkan arus kas negatif dari aktivitas investasi yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Selanjutnya yaitu hasil analisis arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan transaksi kas yang berkaitan dengan perubahan dalam struktur modal perusahaan, seperti penerbitan atau pelunasan utang dan pembayaran dividen. Pada tahun 2022, HMSP melaporkan arus kas negatif dari aktivitas pendanaan yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pelunasan utang. Nah, yang terakhir yaitu hasil analisis dari kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Kombinasi dari ketiga aktivitas di atas menghasilkan perubahan bersih dalam kas dan setara kas perusahaan. Pada tahun 2022, HMSP melaporkan penurunan bersih dalam kas dan setara kas yang menunjukkan bahwa arus kas keluar melebihi arus kas masuk selama periode tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, meskipun HMSP menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasional, arus kas negatif dari aktivitas investasi dan pendanaan menyebabkan penurunan bersih dalam kas dan setara kas pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi signifikan dan membayar dividen atau melunasi utang yang melebihi kas yang dihasilkan dari operasi. Nah, itu dia hasil analisa yang telah aku lakukan pada laporan keuangan PT Sampurna tahun 2022. Semoga apa yang aku tampilkan dan aku jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. See you and bye-bye!